Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aindra Medita di Meditarium Channel tentang tokoh-tokoh penting dan juga opini-opini serta juga hal yang berkaitan dengan kebangsaan. Pagi ini saya ada di satu jalan di outdoor ya. Saya akan ingin membacakan satu tulisan dari kawan saya, pemikir, dan juga dia sebenarnya pergerakan juga, namanya Yusuf Blegur. Dia aktivis dari penggiat sosial, aktivis dari Yayasan Human Luhur Berdikari. Human Luhur Berdikari itu yang dipimpin oleh dia. Jadi berjudul Tak Cukup Kata-Kata, Tak Cukup Kata-Kata oleh Yusuf Blegur. Saat rejim berubah menjadi ancaman menebar kecemasan, ketakutan dan teror bagi rakyat, sesungguhnya hanya ada dua pilihan bagi rakyat: hidup tertindas atau bangkit melawan. Ini pengantarnya yang sangat dahsyat. Jadi saya rasa bertindak dengan kesadaran kritis dan ingin meraih kehidupan negara yang lebih baik, ada dua katanya: pasrah menerima keadaan sambil menyesali, atau menggerutu di sana sini, atau sekadar menampilkan kegarangan di media sosial. Segelintir yang mau turun ke jalan, ya sebagian besar lainnya tak peduli dan apatis sembari menelan mentah-mentah keterpurukan juga. People power, dalam tanda petik, tunduk oleh ancaman tergusur dari zona kenyamanan dan kriminalisasi atau juga ancaman nyawa. Rejim kekuasaan terus dijaya seiring kematian massal perlawanan dan maraknya kelahiran pengkhianat bangsa. Serem juga nih Yusuf menulis. Jakarta1.com memuat tulisan ini pada hari ini. Saya lanjutkan. Perlakuan kepulangan TKI di negeri ini, videonya beredar memang, sungguh pedih dan menyayat hati. Birokrasi, prosedur karantina COVID-19 di Bandara Suta benar-benar melengkapi praktek-praktek eksploitasi manusia atas manusia dan eksploitasi bangsa atas bangsa. Buruh migran tidak jelas bagaimana nasibnya selama bekerja di negara lain. Kini harus menjadi warga negara asing di negerinya sendiri. Ya, entah begitu rendah dan hina para TKI ini, atau betapa terlalu mulia dan agung para pengusaha di negeri Pancasila ini. Ramah dan hangat menyambut kedatangan TKI, namun bengis menerima kepulangan TKI. Rejim benar-benar diragukan kemanusiaannya, atau memang hanya sekadar wujud yang manusia. Wujudnya manusia maksudnya gitu kali ya. Hal-hal seperti ini menjadi pemandangan keseharian di negeri yang katanya menjunjung adab ketimuran dan syarat religiusitas. Belakangan melakukan reposisi sistem secara cepat dan masif, menjungkir balikan semua realitas ideal. Ada yang tergantikan dan ada yang bertukar posisi. Kejoliman telah hilang dari kebiasaan yang selama ini, seperti berpindah kutub utara ke kutub selatan atau sebaliknya, membuat semua hukuman menjadi serba subhat, mengubur Pancasila 1945 sedalam-dalamnya. Nilai-nilai dikalahkan oleh materi dan kebenaran dunia lainnya. Kebenaran semakin tersudut, tergeser oleh penyimpangan. Kesejahteraan seperti digembok oleh segelintir orang dan kelompok dalam ketampilan oligarki dan borjuisasi korporasi. Keadilan menjadi hak veto dan hanya versi penguasa. Rakyat hidup dalam selimut penyesatan dan distorsi membuat sesak napas pikiran dalam keadaan dan kesadarannya. Meyakini tujuan dan resiko perjuangan. Menghadapi kekuasaan yang mengabaikan dan tak takut lagi pada Tuhan
seharusnya membuka mata bahwa rejim itu cenderung telah bersekutu dengan iblis. Ya, seperti penjelmaan dari Fir'aun, Namrud, dan semua pemimpin-pemimpin jolim masa lampau. Suasana kejahatan dan kebiadaban seakan menunggu kemunculan renaissance pada masa-masa kegelapan di era kekinian. Begitu absolutnya kekuasaan manusia atas manusia yang lain, merendahkan peradaban manusia seperti zaman jahiliyah, saat manusia belum mengenal dan mengoki keberadaan Sang Pencipta sejati. Betapapun kesombongan dan keangkuhan manusia pada sesamanya, sejarah menjelaskan ada kekuasaan Tuhan yang jauh di atas kekuasaan manusia. Tatkala manusia sudah berlebih dan melampaui batas, maka cepat atau lambat akan berlaku hukum dan ajab Sang Ilahi. Kekuasaan dan kebesaran Tuhan akan terwujud pada kekuatan alam dan juga pada orang-orang yang teguh dan istiqomah di jalan kebenaran. Rakyat Indonesia sudah selayaknya belajar pada sejarah sendiri betapa perjuangan sangat perih, membutuhkan lebih dari sekedar kerja keras. Tujuan kebaikan-kebaikan itu mestinya ditembus dengan pengorbanan. Belajar dari pengorbanan para syuhada dan pahlawan menjadi keinsafan bagi semua pihak, bahwasanya berjuang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar itu seperti menggambar api, semakin digenggam semakin dahsyat, panas dan membakar. Ketulusan dan keikhlasan pejuang itu dituangkan dalam ucapan keringat, darah dan jiwa mereka. Tak terbantahkan lagi kemerdekaan Indonesia, dan upaya mempertahankan NKRI selalu disusun dan dirangkai oleh semangat pengorbanan. Kini, usai lampau seruan jihad para ulama, ditambah pidato Bung Karno penuh agitasi dan propaganda, atau orasi Bung Tomo yang membakar revolusi dengan mengusir penjajah, Indonesia tak cukup lagi hanya dengan sekadar kata-kata menyelamatkan negara dan bangsa. Rakyat tak boleh larut pada sair kekuasaan kerongkongan. Dari Pramudia Nantatur, dari lidah berawal kemerdekaan oleh Ade Dongo, penyair itu. Gerakan menyelamatkan Indonesia dari cengkeraman oligarki serta sekulerisasi dan liberalisasi oleh kapitalisme barat maupun komunis tidak cukup hanya dihadapi dengan ciutan dan settingan di media sosial. Turun ke jalan secara masif dan massal mutlak dibutuhkan. Seperti kita harus turun ke jalan, robohkan setan yang berdiri mengangkang. Itulah lirik bongkar Iwan Fals yang sudah mulai sendu suaranya. Seperti kata para sufi, Al-Quran adalah kalam ilahi yang agung. Kitabnya bak cerita sejarah begitu puitis, syarat keindahan sastra tak tertandingi. Tapi wahyu bukan sekadar guratan kata-kata, mengandung makna kebenaran yang hakiki, penuh hikmah, menunggu tindakan nyata mewujudkannya. Dan ini semua bukan sekedar kata-kata. Tulisan dari Yusuf Lugur ini menarik, dan bagi saya yang tadi saja membacakan, begitu ternyuh, sebuah otokritik atau bahkan sebuah kritikan pedas bagi keadaan bangsa saat ini. Semoga bangsa kita selamat dari hal-hal yang mengganggu kestabilitasan nasional dan menuju Indonesia yang bermartabat, nilai luhur bangsa, dan hakikat yang penuh wibawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.